Jiwa terpilih. Jika kata-kata ini sampai kepadamu sekarang, jangan anggap kebetulan. Bukan karena algoritma, bukan karena iseng. Ini karena Tuhan mengizinkanmu mendengar pesan ini. Aku tahu, akhir-akhir ini hatimu berat. Ada sesuatu atau seseorang yang perlahan menjauh dari hidupmu. Dan kau bertanya-tanya dalam diam. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus dia? Kenapa rasanya dipaksa? Dengarkan baik-baik. Jika Tuhan memaksamu melepas sesuatu, itu karena hidupmu tidak akan pernah maju jika kau terus menggenggamnya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kehilangan adalah tanda kegagalan. Padahal, kehilangan seringkali adalah tanda bahwa Tuhan sedang menyelamatkan masa depanmu. Kau mungkin masih berdoa agar keadaan kembali seperti dulu. Masih berharap pintu yang sama terbuka lagi. Masih memohon agar yang pergi kembali. Tapi ada satu kebenaran pahit yang jarang disadari manusia. Tidak semua doa dijawab dengan iya. Sebagian dijawab dengan lepaskan. Dan saat jawaban itu datang, ia terasa menyakitkan, mencekik dada, membuat tidurmu tidak tenang, membuatmu bertanya apakah Tuhan masih mendengarmu. Namun dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Tuhan tidak kejam, tapi Tuhan tegas. Ketika sesuatu menghambat pertumbuhanmu, Tuhan tidak akan bernegosiasi. Ia akan memotong, ia akan menjauhkan, ia akan memisahkan meski kau masih mencintainya. Karena Tuhan tahu satu hal yang belum kau sadari. Jika ini dibiarkan, kau akan hancur pelan-pelan. Apa yang kau genggam sekarang mungkin terasa aman, mungkin terasa familiar, mungkin terasa tak apa-apa. Tapi seringkali, yang paling berbahaya bukan yang menyakitimu, melainkan yang membuatmu diam di tempat terlalu lama. Dan inilah sebabnya kau ada di sini hari ini. Bukan untuk menangisi yang pergi. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Tapi untuk memahami pesan yang sedang Tuhan sampaikan dengan sangat jelas. Perpisahan ini perlu. Pelepasan ini wajib. Dan jika kau menolak, hidupmu akan berhenti di titik ini. Jika kau masih menonton sampai detik ini, itu pertanda jiwamu sudah siap mendengar kebenaran selanjutnya. Karena setelah ini, aku akan jelaskan mengapa Tuhan memaksamu melepasnya. Dan apa yang akan terjadi pada hidupmu jika kau berani taat. Jangan pergi. Pesan ini bisa mengubah caramu memandang kehilangan. Selamanya. 1. Tuhan tidak mengambil tanpa alasan. Jika sesuatu dipaksa pergi dari hidupmu, itu bukan hukuman. Itu perlindungan. Tuhan melihat apa yang tidak bisa kau lihat, bahaya yang tersembunyi di balik rasa nyaman. 2. Bertahan bisa jadi bentuk pembangkangan. Kadang doa sudah dijawab, tapi manusia menolak melepas. Saat Tuhan berkata, cukup, dan kita tetap memaksa, disitulah hidup berhenti berkembang. 3. Apa yang kau lepaskan menentukan seberapa jauh kau melangkah. Tidak semua kehilangan membuatmu mundur. Beberapa justru membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. 4. Rasa sakit adalah tanda proses pemindahan level. Tuhan jarang menaikkan derajat seseorang tanpa mengguncang hatinya terlebih dahulu. Luka ini bukan akhir, ini transisi. 5. Yang menghambat tidak selalu jahat, tapi tetap harus pergi. Tidak semua yang harus ditinggalkan itu buruk. Ada yang baik, tapi tidak lagi sejalan dengan takdirmu. 6. Tuhan mengosongkan tanganmu agar bisa mengisinya. Selama tanganmu penuh oleh yang lama, kau tak akan siap menerima yang baru. Pelepasan adalah ruang bagi rezeki dan ketenangan. 7. Jika kau dipaksa melepas, artinya kau sudah siap. Tuhan tidak akan memisahkanmu dari sesuatu jika kau belum cukup kuat untuk berdiri tanpanya. 8. Hidup tak akan maju selama kau menggenggam masa lalu. Bukan masa depan yang menolakmu, kau sendiri yang tertahan karena enggan melepaskan. Poin 1. Tuhan tidak mengambil tanpa alasan. Tidak ada satupun hal yang diambil Tuhan dari hidup seseorang tanpa alasan yang matang. Masalahnya, manusia sering menilai kehilangan hanya dari sudut pandang perasaan, bukan dari sudut pandang perlindungan. Ketika sesuatu pergi, reaksi pertama manusia adalah bertanya, apa salahku? Atau, mengapa Tuhan sekejam ini? Padahal, pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, apa yang sedang Tuhan lindungi dariku? Tuhan melihat keseluruhan jalan hidupmu, bukan hanya potongan kecil yang sedang kau jalani sekarang. Apa yang hari ini terasa seperti kehilangan, di sisi Tuhan bisa jadi adalah bentuk penyelamatan dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Banyak orang baru menyadari ini setelah waktu berlalu, setelah mereka menoleh ke belakang dan berkata, seandainya dulu aku masih bertahan, mungkin hidupku jauh lebih rusak.
Manusia terikat oleh emosi. Kita mencintai apa yang familiar, bukan apa yang terbaik. Kita mempertahankan sesuatu bukan karena itu sehat, tapi karena kita sudah terlalu lama bersamanya. Dan disitulah masalahnya. Sesuatu yang awalnya baik bisa berubah menjadi penghalang. Sesuatu yang dulu menenangkan bisa berubah menjadi racun yang bekerja perlahan, tanpa disadari. Tuhan tidak selalu memperingatkan dengan kata-kata. Kadang Ia berbicara lewat kejadian, lewat jarak yang tiba-tiba, lewat konflik yang tak kunjung selesai, lewat rasa tidak tenang yang terus muncul meski segalanya tampak baik-baik saja dari luar. Semua itu bukan kebetulan, itu sinyal, itu alarm, itu cara Tuhan berkata, ini tidak lagi aman untukmu. Banyak orang berkata, aku masih kuat, aku masih bisa bertahan, tapi kekuatan bukan alasan untuk terus berada di tempat yang salah. Justru seringkali Tuhan mengambil sesuatu karena kita terlalu kuat untuk terluka lebih lama. Karena jika dibiarkan, kita akan terus mengorbankan diri sendiri, menormalisasi luka, dan menyebutnya kesetiaan. Perlu dipahami satu hal penting. Tuhan tidak mengambil apa yang kau butuhkan. Tuhan mengambil apa yang menghambat tujuan hidupmu. Apa yang hilang darimu mungkin terasa penting hari ini, tapi belum tentu penting bagi takdirmu. Tuhan lebih peduli pada siapa dirimu 5 atau 10 tahun ke depan daripada kenyamanan sesaat yang kau pertahankan sekarang. Maka ketika sesuatu diambil, seringkali itu bukan karena Tuhan ingin membuatmu menderita, tapi karena Tuhan ingin memastikan kau tetap hidup, utuh, dan bertumbuh. Ada banyak kisah manusia yang baru berkembang setelah kehilangan besar. Bukan karena kehilangan itu menyenangkan, tetapi karena kehilangan itu memaksa mereka keluar dari zona nyaman yang selama ini mengurung potensi mereka. Selama sesuatu itu ada, mereka tidak pernah bergerak. Mereka tidak pernah berubah. Mereka tidak pernah naik level. Dan disitulah alasan terbesar Tuhan mengambil. Karena selama kau masih memegangnya, kau tidak akan pernah melangkah. Poin 2, bertahan bisa jadi bentuk pembangkangan. Ini adalah poin yang paling sulit diterima, karena bertentangan dengan cara manusia memandang kesetiaan dan keteguhan. Kita diajarkan bahwa bertahan adalah hal mulia, bahwa melepaskan adalah tanda kelemahan, bahwa pergi berarti menyerah. Namun dalam konteks spiritual, tidak semua bentuk bertahan adalah kebaikan. Ada kalanya bertahan justru menjadi bentuk penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti, tetapi manusia tetap memaksa melanjutkan, disitulah pembangkangan dimulai, bukan pembangkangan yang keras dan terang-terangan, tetapi pembangkangan yang halus, tersembunyi, dan sering dibungkus dengan dalih, aku berjuang. Manusia sering berkata, aku masih berdoa, berarti aku masih boleh bertahan. Padahal doa bukan selalu tentang meminta agar sesuatu tetap ada. Kadang doa justru dijawab dengan cara dihilangkan. Masalahnya, ketika jawaban itu tidak sesuai harapan, manusia menolaknya dan menyebutnya cobaan, bukan petunjuk. Ada perbedaan besar antara berjuang dan memaksa. Berjuang adalah ketika Tuhan masih membuka jalan, memberi ketenangan, dan menunjukkan pertumbuhan. Memaksa adalah ketika hati terus gelisah, keadaan semakin rusak, dan tanda-tanda peringatan datang berulang kali namun tetap diabaikan. Saat Tuhan ingin menghentikan sesuatu, Dia jarang melakukannya secara tiba-tiba. Biasanya Dia memberi waktu, memberi sinyal, memberi kesempatan untuk sadar. Tapi ketika semua tanda itu diabaikan, Tuhan akan mengambil alih. Dan ketika itu terjadi, rasa sakitnya jauh lebih besar. Bertahan di tempat yang salah membuat hidup tidak bergerak. Kau merasa sibuk, lelah, dan penuh usaha, tapi hasilnya nol. Bukan karena kau kurang berusaha, tapi karena kau berusaha di arah yang salah. Seperti orang yang terus mendayung, tapi perahunya terikat di dermaga. Pembangkangan spiritual tidak selalu terlihat seperti dosa besar. Kadang ia terlihat seperti cinta yang berlebihan, loyalitas tanpa batas, atau ketakutan akan kesendirian. Tapi Tuhan tidak meminta manusia mengorbankan masa depannya demi sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan rencananya. Saat kau menolak melepas apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan, hidupmu akan memberi perlawanan. Rezeki terasa sempit, hati terasa berat, doa terasa hampa, bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kau menutup pintu yang seharusnya sudah kau tinggalkan. Ada satu kebenaran pahit yang harus diterima jiwa terpilih. Kadang yang menghalangi pertumbuhan kita bukan musuh, tapi hal yang kita pertahankan mati-matian.
Ketika Tuhan berkata, lepaskan, itu bukan permintaan. Itu peringatan. Dan setiap penundaan hanya akan menambah luka. Ketaatan bukan selalu tentang melakukan sesuatu, tapi juga tentang berani berhenti. Dan saat kau akhirnya taat meski dengan air mata, disitulah hidup mulai bergerak lagi. Pelan, tapi pasti. Poin 3, apa yang KAULEPASKAN menentukan seberapa jauh kau melangkah. Banyak orang berpikir bahwa kemajuan hidup ditentukan oleh seberapa banyak yang mereka miliki. Padahal seringkali, kemajuan justru ditentukan oleh apa yang berani mereka lepaskan. Selama tanganmu penuh oleh sesuatu yang salah, sejauh apapun kau melangkah, hidupmu akan tetap berat. Bukan karena kau lemah, tetapi karena kau membawa beban yang seharusnya sudah ditinggalkan. Tidak semua beban terasa berat di awal. Sebagian justru terasa nyaman, terasa familiar, terasa aman. Namun seiring waktu, beban itu mengikis kekuatanmu sedikit demi sedikit. Kau masih berjalan, tapi lebih lambat. Kau masih bernapas, tapi tidak lega. Kau masih hidup, tapi tidak berkembang. Tuhan tahu, tidak semua manusia mau bergerak jika tidak dipaksa. Maka terkadang Tuhan tidak hanya menyuruh untuk melepas, tetapi menciptakan keadaan yang membuatmu tidak bisa lagi bertahan. Hubungan yang dulu hangat menjadi dingin. Situasi yang dulu stabil menjadi penuh konflik. Rasa tenang berubah menjadi kegelisahan. Semua itu bukan hukuman, melainkan dorongan agar kau berhenti dan bertanya, apakah ini masih layak diperjuangkan? Apa yang kau simpan terlalu lama akan menentukan sejauh mana kakimu bisa melangkah. Jika kau membawa luka lama, kau akan berjalan dengan pincang. Jika kau membawa ketakutan lama, kau akan ragu melangkah. Jika kau membawa ikatan yang salah, kau akan terus menoleh ke belakang, takut meninggalkan masa lalu. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau mengubah apapun yang mereka pegang. Mereka ingin takdir baru, tapi masih menggenggam cerita lama. Mereka ingin masa depan yang lapang, tapi menolak mengosongkan tangan. Dan disitulah kebuntuan terjadi. Tuhan tidak pernah meminta manusia melepaskan sesuatu tanpa menggantinya dengan hal yang lebih baik. Masalahnya, penggantian itu tidak akan datang selama kau masih menggenggam yang lama. Tuhan bekerja dengan prinsip ruang. Selama hidupmu penuh, tidak ada tempat bagi yang baru. Ketika kau akhirnya melepaskan, meski dengan gemetar, kau akan merasakan satu hal yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, ringan. Bukan karena tidak ada rasa sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, kau berjalan tanpa beban yang bukan milikmu. Dan dari situlah langkahmu mulai jauh. Lebih jauh dari yang pernah kau bayangkan. Poin 4, rasa sakit adalah tanda proses pemindahan level. Manusia sering menganggap rasa sakit sebagai tanda kegagalan. Padahal dalam banyak fase kehidupan, rasa sakit justru menjadi tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Tidak ada kenaikan derajat tanpa guncangan. Dan tidak ada pemindahan level tanpa perpisahan. Ketika Tuhan ingin memindahkan seseorang ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, Dia jarang melakukannya dengan lembut. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena manusia cenderung bertahan di tempat yang salah jika terlalu nyaman. Maka rasa sakit menjadi alat yang menggugah, bukan menghancurkan. Rasa sakit membuatmu berhenti, membuatmu merenung, membuatmu bertanya pada diri sendiri hal-hal yang selama ini kau hindari. Dalam diam, rasa sakit memaksamu jujur tentang apa yang sudah tidak sehat, tentang apa yang selama ini kau toleransi, tentang bagian dirimu yang terlalu lama kau abaikan. Pemindahan level selalu disertai kehilangan. Versi lama dirimu tidak bisa ikut naik ke tahap berikutnya. Pola lama harus ditinggalkan. Cara lama harus dilepas. Bahkan beberapa orang dalam hidupmu mungkin tidak bisa ikut serta. Bukan karena mereka buruk, tetapi karena tidak semua orang ditakdirkan berjalan sampai akhir bersamamu. Tuhan tahu, jika pemisahan ini tidak terjadi sekarang, kau akan terus mengecilkan dirimu agar tetap cocok dengan keadaan yang sudah terlalu sempit. Kau akan menurunkan standar, menekan suara hati, dan menyebutnya pengorbanan. Padahal itu perlahan membunuh jiwamu. Rasa sakit yang kau rasakan hari ini bukan tanda bahwa Tuhan menjauh. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Tuhan cukup peduli untuk tidak membiarkanmu tinggal di tempat yang akan menghancurkanmu perlahan. Ini bukan akhir, ini persiapan. Dan suatu hari nanti, ketika kau berdiri di titik hidup yang lebih tinggi, lebih tenang, lebih utuh, kau akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal.
Jika saat itu tidak ada rasa sakit, kau tidak akan pernah sampai ke sini. Pada akhirnya, jiwa terpilih, kita harus menerima satu kebenaran yang sering ingin kita tolak. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang bertahan adalah kebaikan. Apa yang hari ini terasa seperti perpisahan yang kejam, bisa jadi adalah bentuk kasih Tuhan yang paling sunyi. Tuhan tidak selalu menyelamatkan kita dengan cara yang lembut. Terkadang Dia menyelamatkan kita dengan cara menghentikan sesuatu yang kita cintai, karena Dia tahu, jika itu dibiarkan, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa tujuan. Dia hanya mengambil apa yang sudah tidak sejalan dengan pertumbuhanmu. Bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Bukan untuk mengosongkan hidupmu, tetapi untuk menyiapkannya bagi hal-hal yang lebih baik. Jika hari ini hatimu terasa berat, izinkan dirimu berhenti melawan. Tidak semua peperangan harus dimenangkan dengan bertahan. Sebagian justru dimenangkan dengan keikhlasan untuk melepaskan. Karena ketaatan tidak selalu berarti melangkah maju, kadang berarti berani berhenti dan berbalik arah. Percayalah, Tuhan tidak akan memisahkanmu dari sesuatu jika kau belum cukup kuat untuk berdiri tanpanya. Jika Dia memaksamu melepas, itu karena Dia tahu versi dirimu yang akan datang membutuhkan ruang, bukan beban. Jangan takut pada kekosongan yang muncul setelah perpisahan. Kekosongan itu bukan akhir, melainkan ruang suci tempat Tuhan bekerja. Di sanalah ketenangan baru akan tumbuh. Di sanalah rezeki yang lebih bersih akan mengalir. Di sanalah dirimu yang lebih utuh akan dibentuk. Maka jika hari ini kau dipanggil untuk melepaskan, lepaskan dengan iman. Jika kau dipaksa berpisah, berpisahlah dengan percaya. Dan jika kau belum mengerti sekarang, tenanglah. Waktu akan menjelaskannya. Karena suatu hari nanti, saat hidupmu telah melangkah lebih jauh, kau akan tersenyum dalam diam dan berkata, "Terima kasih, ya Tuhan, karena dulu kau memaksaku melepas, sebelum aku hancur." Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan abaikan. Bukan semua orang dipilih untuk mendengarnya. Dan bukan semua orang siap untuk taat. Semoga hatimu dikuatkan. Semoga langkahmu diringankan. Dan semoga Tuhan menggantikan setiap yang kau lepaskan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin.